Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pencipta tiang pelungguh dan pencipta seluruh apa yang ada di alam raya. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati, yang tiang muliakan, bapak-bapak, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan, baik dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga Bapak Kepala Desa, serta seluruh pimpinan-pimpinan kita. Kita doakan semua pemimpin kita, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah. Kita doakan Pak Kepala Desa ini dari Bali, namanya Pak Dewa. Dari Bali Lomboknya besemeton, Tadi tiang bilang sama Pak Dewa, Pak Dewa, saya baru saja 2 minggu yang lalu baru habis dari Bali, hadir di Maulid di Bali, yang mana Maulidnya juga ikut dijaga oleh pecalang-pecalang di Bali. Jadi antara umat Islam dan umat Hindu, insya Allah itu bersaudara. Di Indonesia kita semua bersaudara, Ada prinsip Islam yang sederhana tapi hebat. Apa prinsipnya? Lakum dinukum waliyadin. Bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami. Tapi kita hidup di bumi yang sama, maka kita saling hormat menghormati, saling bantu membantu, saling tolong menolong, menjaga persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Setuju Bapak Ibu? Setuju lakum dinukum waliyadin? Ya, tidak boleh tidak setuju. Karena itu adalah pesan, adalah firman Allah Ta'ala yang tidak ada kebenaran melebihi dari kebenaran firman-Nya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di dalam ayat yang lain, la ikraha fid din, tidak boleh memaksa siapapun untuk ikut kepada agama kita. Urusan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu alhamdulillah wa syukurillah, di sini ada Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa dengan teman-teman semua di sini, kita semua bersaudara. Bapak-bapak dan Ibu yang tiang banggakan, yang saya hormati, ada tadi yang di pintu pakai sapu. Mana yang pakai sapu tadi bajang-bajang? Ini bajang-bajang Lombok. Nah, tetu Lombok. Tetu Solah. Dek kanggo dengan Lombok. Tidak boleh orang Lombok itu ketika di dalam, apalagi di luar Lombok, dia mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Ingat kata orang tua kita, Lombok itu bukan artinya sebia, tapi lombok. Apa lombok? Lurus. Jadi Pak Dewa, bapak-bapak, teman-teman sahabat Pak Camat, juga teman-teman yang di Kutai, di Tenggarong, kadang-kadang orang salah paham. Kalau dia pergi ke Lombok, dia makan ayam taliwang kepedesan.
Terus dia bilang, oh pantas pedas karena pulaunya namanya Pulau Lombok. Dipikir Lombok itu adalah cabai. Bukan, Lombok itu Lombok. Apa arti Lombok? Lempeng, apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak suka bikin masalah, tidak suka bikin ribut-ribut, tidak suka membuat problem, konflik, tapi selalu menjadi orang yang menjadi solusi, selalu menenangkan, selalu mendamaikan, lurus lempeng seperti nama Pulau Lombok. Di Lombok itu ada suku Sasak. Sasak itu salah satu sebutannya Sasak Mirah Adi. Apa arti Sasak Mirah Adi? Nih, yang bersapu-sapu, tahu nggak artinya Sasak Mirah Adi? Hah? Mana yang asli? Asli mana asli? Coba Nunasang, apa arti Sasak Mirah Adi? Hah? Mana? Nah, ketua asli, apa arti Sasak Mirah Adi? Hah? Nah, apa artinya coba? Ya? Gagah perkasa? Masya Allah. Ya, dengan mama ini gagah perkasa katanya. Tapi ingat, gagah perkasa itu kalau dalam konsep Sasak ini di awak, bukan badan, ya. Bukan fisik, tapi gagah perkasa itu adalah membela kebenaran dan kebaikan. Itulah konsep dari yang namanya pepadu di dalam bahasa Sasak. Yang namanya pepadu itu apa itu bahasa Kutainya? Pepadu itu apa? Jawara pendekar. Jadi istilah pepadu bagi orang Sasak itu bukan semata badannya besar, ototnya kuat, menang presian, tapi yang namanya pepadu adalah orang yang selalu tegak teguh bersama kebenaran. Amin ya Rabbal. Tiang menyampaikan ini Bapak Ibu, saya sampaikan ini di awal supaya kita sadar bahwa orang tua kita itu sudah menitipkan sempena. Apa sempena bahasa Anda? Apa itu sempena? Kalau bahasa saya Al-Mahfurullah mengatakan sempena. Sempena itu apa? Sempena itu itu bukan menafsirkan, malah semakin susah. Sempena sama dengan sembe, semakin susah itu. Apa sempena itu? Sempena itu adalah semacam kata baik, semacam mantra kata yang baik, yang diharapkan untuk menjadi jiwa bagi kita semua. Mulai dari nama pulaunya, mulai dari sebutan Sasak Mirah Adinya, semua itu menunjukkan keteguhan dan tegak bersama-sama dalam kebenaran. Mudah-mudahan sempena ini bisa kita wujudkan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, maka saya senang tadi ada anak-anak muda pakai sapu, ya. Tahu sapu itu filosofinya, tuh yang diikat di kepala. Kalau kita perhatikan kata guru-guru kita, orang tua kita, sapu itu filosofinya adalah mengikat pikiran kita supaya tidak suka berpikir hal-hal yang tidak baik. Jadi yang di kepala itu harus hal-hal yang baik. Memikirkan tentang bagaimana bekerja yang baik. Kalau jadi suami, bagaimana jadi suami yang baik. Istri juga istri yang baik. Bapak ibu juga bapak ibu yang baik. Jadi sapu itu mengikat kepala kita supaya yang ada di kepala itu adalah hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik. Jauh dari hal-hal yang buruk. Nah, ini saya sampaikan di awal pertemuan kita ini sekali lagi supaya bapak-bapak ibu kita bersyukur semua nggih. Ya, kita bersyukur dan mari makna-makna baik yang diturunkan oleh para orang tua kita di dalam adat dan budaya kita yang insya Allah itu adalah nilai-nilai yang baik. Jaga adat dan budaya kita sebaik-baiknya. Dimanapun orang Lombok harus tetap Lombok, setuju? Dimanapun orang Lombok harus tetap pepadu, setuju? Dimanapun orang Lombok harus tetap besapu, setuju? Besapu bukan mengikat kepala, tapi menjaga pikirannya dari hal-hal yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini saya bersyukur, bergembira dan berbahagia
hadir bersama dengan bapak-bapak ibu semua, keluarga besar saya yang ada di Tenggarong, baik yang berasal dari Pulau Lombok maupun yang asli dari tempat ini. Kita semua bersaudara, dipersaudarakan dengan persaudaraan iman, dipersaudarakan dengan persaudaraan kemanusiaan, dan dipersaudarakan dengan persaudaraan satu bangsa, satu negara. Alhamdulillah. Malam hari ini atau sore hari ini kita memperingati maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal ini bulannya Nabi. Kalau kita bicara Nabi, maka yang kita kenang dari beliau adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu, kata Allah, ada teladan yang baik. Jadi Nabi itu teladan. Apa arti teladan? Tercontoh. Dalam hal apa? Semua hal aspek kehidupan. Baik beliau sebagai seorang ayah, seorang bapak, seorang suami, seorang pemimpin, ya, bahkan sebagai seorang manusia, semua yang keluar dari beliau adalah hal-hal yang mulia. Karena itu sejak ratusan tahun yang lalu, semua umat Islam di seluruh dunia apabila datang Rabiul Awal, mereka bergembira melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pertama kali melaksanakan Maulid di Indonesia? Menurut sejarahnya adalah para wali songo. Jadi wali songo yang dulu membawa Islam ke Indonesia pada awal abad ke-15, 1400-an, belum ada negara Indonesia ini. Namanya masih Nusantara, bentuknya kerajaan-kerajaan. Di Jawa ada kerajaan, Sumatera, Sulawesi, termasuk di Kutai Kartanegara ini ada kerajaannya. Maka pada abad ke-15 itu, ketika Wali Songo berdakwah ke Nusantara ini, salah satu cara mereka untuk mendekatkan supaya masyarakat paham tentang tuntunan Islam, supaya masyarakat mengerti apa arti berislam, apa yang dibawa oleh Nabi, maka salah satu caranya adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bermaulid itu adalah cara mendekatkan Islam pada hati kita. Begitu bapak-bapak ya, ibu-ibu. Lalu kemudian terus sampai kemudian ketika Indonesia merdeka, orang pertama yang memperingati maulid di istana itu namanya Bung Karno pada tanggal 2 Januari 1950. Beliaulah Presiden Indonesia pertama yang melaksanakan maulid di istana. Ketika beliau melaksanakan maulid, beliau sampaikan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada semangat untuk selalu menegakkan keadilan. Pada diri Rasulullah ada semangat untuk berjuang. Coba Bapak Ibu perhatikan, 1950 artinya Indonesia baru berusia 5 tahun. Baru saja Belanda selesai menyerbu untuk kedua kalinya. Karena pada 1945 kita merdeka, orang Belanda itu tidak ikhlas. Maka 2 tahun berikutnya dia serbu. Lalu pada 1949 beliau serbu lagi. 2 kali mereka berusaha untuk merampas kembali kemerdekaan kita. Maka Bung Karno, karena dia tahu bahwa rakyat Indonesia ini harus mendapatkan suntikan semangat supaya rakyat Indonesia punya terus semangat juang, tidak goyah diserang oleh Belanda, maka beliau melakukan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bapak Ibu yang saya sampaikan? Nah, artinya apa? Pertama, yang namanya bermaulid ini ada nilai dakwahnya. Dakwah supaya kita mengenang Rasul. Jangan sampai jarak kita terlalu jauh dari Nabi. Boleh saja hidup kita jaraknya lebih dari 1400-an tahun dari Nabi. Tapi dari sisi kepribadian,
jangan sampai kita terlalu jauh dari Nabi. Kalau Nabi sifatnya adalah orang yang rendah hati, maka jangan sampai kita menjadi orang yang takabur. Kalau Nabinya rendah hati, kita takabur, maka itu artinya kita jauh dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid ini adalah jalan kita mengenang, jalan kita untuk menghidupkan semangat berislam, supaya apa-apa yang Nabi pesankan, apa-apa yang Nabi wasiatkan, itu dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian selain itu, ternyata Maulid ini juga erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan. Jadi bermaulid itu caranya Bung Karno, supaya bangsa Indonesia yang sempat diserbu kembali oleh Belanda, itu kembali semangat juangnya. Alhamdulillah. Nah, karena itu Bapak-bapak Ibu, saya ajak kita semua, mari terus kita hidupkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, di sini kita bisa bersilaturahim. Saya ingat, kalau tidak salah 12 atau 13 tahun yang lalu saya pernah kemari ya. Betul? Benar, Bu. Ibu hadir waktu itu? Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin tua itu Bun deh. Makin tua, tiang semakin tua. Berapa belas tahun waktu itu? 2013, 2025, 12 tahun. Ya Allah. 13 tahun, 2020. 13 tahun sudah makin bajang sudah. Alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu? 13 tahun suka duka kita lewati. Pondok pesantren kita ini terus berkembang. Muridnya bertambah, kadang-kadang berkurang terus, tapi pendidikannya terus berjalan. Alhamdulillah 13 tahun setelahnya kita kembali dapat berjumpa di tempat ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya arana berkah. Kalau kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh, apa artinya berkah kata beliau? Berkah itu ada dua maknanya. Yang pertama, ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi kalau misalnya kita punya umur, kemudian semakin usianya semakin banyak, semakin kita tua, dan kita semakin rendah hati, kita semakin menjaga mulut, tidak suka menjelek-jelekkan orang, kita tidak mau menghina orang, semakin kita perbaiki akhlak kita, maka kalau ada orang bertambah umur dan akhlaknya menjadi semakin baik, itu artinya umurnya berkah. Jadi berkah itu yang pertama, bertambah kebaikan. Yang kedua, arti berkah kata Al-Maghfurlah, istimrarul khair. Apa arti istimrarul khair? Berlanjut kebaikan itu. Nah, mudah-mudahan ini juga majelis yang berkah, karena setelah 13 tahun kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan silaturahim kita. Alhamdulillah. Nah, dari makna berkah ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, maka pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memang sudah punya suatu kebaikan, kalau kita memang punya hobi, punya kebiasaan yang baik, maka jaga kebiasaan itu. Jangan sampai putus. Walaupun sesuatu yang kecil. Mohon maaf, kalau Nabi itu salah satu sunnahnya adalah setiap hari beliau bersedekah. Setiap hari beliau bersedekah. Kalau ada gandum, sedekahnya pakai gandum. Kalau ada kurma, sedekahnya pakai kurma. Kalau tidak ada makanan sama sekali, sedekahnya dengan senyum pada sahabatnya. Setiap hari Nabi mengisi waktunya, tidak pernah alpa, selalu bersedekah. Itu contoh bahwa kebaikan itu harus tetap kita laksanakan. Bentuknya bisa berubah-ubah, tapi kebaikannya tidak boleh hilang. Maka Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pesan di tempat ini. Jadi kalau keluarga besar NWDI, keluarga besar NW, itu ada namanya Hizib Nahdlatul
Wathon. Hizib Nahdlatul Wathon itu bacaan-bacaan yang baik. Jangan putus. Tetap amalkan, karena dengan tetap mengamalkannya akan lahir keberkahan demi keberkahan. Kalau kita sekali baca belum ketemu salahnya, ya. Kalau bahasa orang tua dulu, dek teman dait apa maina, apa mai bahasa? Dek teman terdait maina. Tapi kalau kita baca lagi, akan lahir kenikmatan di hati kita. Nah, itulah sebabnya kata para ulama, iza takarroro takorroro. Sesuatu yang baik itu perlu dilaksanakan terus-menerus supaya kokoh dalam hati kita dan supaya dapat kita nikmati kelezatannya. Nah, ini jadi pesan saya kepada bapak-bapak, saudara-saudara, tradisi-tradisi yang baik, baik tradisi dalam berorganisasi, tradisi dalam bermasyarakat, tradisi dalam bersilaturahim, silahkan dilanjutkan. Kalau di Lombok pada bulan Maulid itu ada namanya ngejot. Paham ngejot? Tahu nggak ngejot? Ngejot itu yang nyiapang dulang no. Hah? Sudah? Ada di sini? Waduh. Aduh, nggak ada di sini. Hebat. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu semua. Bagus itu bapak-bapak ibu. Ya. Jadi ngejot artinya nyiapang dulang. Ya, kalau di Pancor namanya 1000 dulang. Kalau di Lenek juga sama, 1000 dulang. Jadi dulang disiapkan, dimasak oleh masyarakat, dinikmati juga oleh masyarakat. Itulah jiwa yang ditanamkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sama-sama dinikmati, susah juga sama-sama ditanggung. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memperingati Maulid ini pelajarannya yang pertama, yang tadi yang sampaikan adalah hargai apa-apa yang baik yang sudah diwarisi oleh kita, diwariskan oleh orang tua kita. Sempena itu jaga sebaik-baiknya. Kalau kita pakai sapu, pakailah dengan kesadaran bahwa itu bukan sekedar pakaian, tapi juga suatu nilai kebaikan. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau kita misalnya menggunakan pakaian adat, ya. Kalau yang perempuan silahkan pakai pakaian adat, tapi harus tutup aurat juga, ya. Jadi pakai pakaian adat, sadari bahwa pakaian itu diwariskan oleh orang tua kita dengan nilai-nilai mulia yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kalau ada tradisi-tradisi yang baik, tadi saya contohkan seperti 1000 dulang, seperti ngejot, seperti gotong royong, atau apapun tradisi-tradisi yang baik yang kita ketahui di Lombok, atau yang kita awali di tempat ini, sesuatu yang baik itu harus dijaga dan dipelihara. Setuju Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin menyampaikan pesan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Hajjatul Wada, saat beliau sebentar lagi dipanggil oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berpidato sampai 3 kali. Di Arafah, di Mina, itu beliau sampai 3 kali berpidato. Dan di antara pidato beliau adalah pesan, al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Kemudian beliau juga berpesan, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyin wala li ahmaru ala aswada illa bittaqwa. Kemudian beliau juga berpesan, ala inna ribal jahiliyati maudhu. Ini 3 pesan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Hajjatul Wada, beliau pidato di depan semua sahabatnya sebagai pesan terakhir. Yang pertama, al-muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh.
artinya adalah satu sama lain. Saya, ibu, ya, semua kita satu sama lain haram. Tidak boleh menumpahkan darah satu sama lain, melukai satu sama lain, mencederai satu sama lain. Demikian juga tidak boleh merampas harta satu sama lain dan tidak boleh merusak kehormatan satu sama lain. Jadi ada 3 yang diminta untuk kita menjaga. Yang pertama adalah darah atau nyawa, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah kehormatan. Ini pesan Nabi pada saat Hajjatul Wada. Karena itu jangan sampai di tengah-tengah Bapak Ibu di L4 namanya ini, di lingkungan atau lokasi 4 ini, jangan sampai yang dipesankan oleh Nabi itu justru yang dilanggar. Berkelahi, saling melukai, apalagi menumpahkan darah. Jauhi sejauh-jauhnya. Kita kan ingin dapat syafaat, kita kan ingin dapat kesayangan Nabi, kita kan ingin dipanggil oleh Rasul nanti di akhirat. Amalkan pesannya, laksanakan wasiatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga jiwa satu sama lain. Jangan saling melukai, apalagi saling menumpahkan darah. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, jaga harta satu sama lain. Jangan sampai ada harta orang kita rampas. Jangan sampai ada tanah orang kita ambil yang bukan hak kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja iqtata'a shibron, yang mengambil hanya 1 jengkal tanah. Nih, perhatikan nggih. Orang mengambil 1 jengkal tanah, merampas yang bukan miliknya. Itu milik orang. Dia tahu itu milik orang, lalu dia rampas, tidak peduli. Apa kata Rasul? Nanti Allah Ta'ala akan menaruh tanah itu sampai 7 lapis bumi di atas punggungnya untuk dia pikul di akhirat nanti. Hanya 1 jengkal, apalagi 1 hektar, apalagi sedaratan. Jadi yang namanya tanah, hati-hati Bapak-bapak Ibu. Karena tanah itu bukan hanya ini, tapi dia lapisannya dalam. Sampai berapa dalamnya kita tidak tahu. Jadi segenggam tanah atau sejengkal kita ambil, kalau dihitung sampai dalam, sampai lapisan ke-7, sampai inti bumi, itu tidak bisa terhitung berapa banyaknya. Karena itu kalau mau selamat, jauhi dari merampas hak orang lain. Kemudian yang berikutnya, wa irduhu. Apa arti irduhu? Kehormatan. Dendek rawasang senina dengan deh. Sida. Dendek dengan rawasang dengan nina lain. Sida urus diri doa. Ya. Dendek rawasang semamak dengan. Urus wah semamak dah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi tanda kita berislam dengan baik, jangan mengurus yang bukan urusan kita. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Kalau orang punya anak, kita urus enggak? Kita omongin enggak? Jangan, urus anak kita. Anak orang itu ada orang tuanya. Enggak usah kita omong macam-macam. Biar kita doakan supaya dia bisa dididik dengan baik. Ya. Kalau ada tetangga kita misalnya dapat rezeki, diomongin enggak? Diomongin enggak? Hah? Diomongin enggak? Jangan diomongi, itu bukan urusan kita. Ingat ya. Jadi kehormatan seorang saudara kita itu sama dengan kehormatan kita. Kalau kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Saudara kita, teman kita itu cermin bagi kita. Kehormatannya sama dengan kehormatan kita. Kalau kita merusak kehormatannya, itu sama dengan merusak kehormatan kita sendiri. Itu pesan yang pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada, la fadla li arabin ala a'jami wala li ahmar ala aswad illa bittaqwa.
Yang kulitnya putih tidak lebih istimewa dari yang kulitnya hitam. Orang yang dari Arab itu tidak lebih istimewa dari yang bukan Arab. Di dalam Islam ukurannya bukan Arab atau bukan Arab, bukan ukurannya warna kulit, bukan ukurannya adalah suku bangsa, ukuran dalam Islam itu adalah at-taqwa. Apa arti at-taqwa? Ketakwaan kepada Allah. Jadi jauhkan diri dari sikap meremehkan orang lain. Karena orang yang kita remehkan itu siapa tahu dia jauh lebih bertakwa dibanding kita. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga, apa kata Rasul? Ala inna riba al jahiliyati maudhu. Ketahuilah mulai hari ini tidak boleh lagi ada siapapun dari umat Islam untuk tidak boleh ada satupun dari umat Islam yang melakukan perbuatan riba. Itu pesan Nabi. Apa riba itu? Kalau bahasa Lomboknya, meranakan kepeng. Ada nggak? Ada nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, tadi katanya ada yang banyak katanya nih. Mana yang bilang banyak tadi? Hah? Apa itu meranakan kepeng? Ada orang perlu uang 1 juta. Sini Pak, saya kasih 1 juta. Nanti bulan depan balikin 2 juta. Ada yang begitu nggak? Ada? Oh, nggak tahu. Bagus ya tahu. Hebat ibu ini, dia nggak mau tahu dia. Nah, saya pesan bapak-bapak ibu ya, saya pesan supaya wasiat Nabi ini mari kita amalkan. Terlalu banyak jalan mencari rezeki yang berkah. Jangan kita tempuh cara yang dimurkai Allah. Apa enaknya dari riba itu kita makan. Kita beli makanan, seenak-enaknya makanan hanya terasa di tenggorokan. Kalau sudah masuk perut, masih enak enggak? Masih enak enggak? Kita makan ikan Samarinda, ya, yang lezat, yang dimasak tadi di atas cobek itu. Di Samarinda ada di restoran orang Lombok. Saya dimasakkan ikan, itu dia dimasak di atas cobek. Masih panas, enak luar biasa. Di mana enaknya? Begitu lewat, masih ada tuh hilang. Makanya dulu ada guru saya, almarhum Pak Sahar namanya, ya, di Lombok. Kata dia begini, anak-anakku, nikmati hidup, jangan bikin susah katanya. Kalau ada di depan nasi, makan nasi. Walaupun belum ada kanduknya, nanti makan kanduknya belakangan. Masih juga berdait letian, kata dia begitu. Itu kata Pak Sahar. Artinya apa? Beliau mengingatkan bahwa kelezatan dan kenikmatan sesuatu yang di dunia ini sifatnya hanya sebentar dan sementara. Silahkan kita nikmati nikmat dunia, tapi jangan sampai gara-gara mengejar kenikmatan dunia itu kita menempuh jalan yang dimurkai oleh Allah. Paham Bapak-bapak? Nah, alhamdulillah di narasi meranakan kepeng tenenge. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kalau masih ada juga berhentilah ya. Berhenti cukup. Karena apa? Sekali lagi tidak sepadan ya. Kita mendapatkan uang berapapun banyaknya, tapi nanti urusan di akhiratnya berat ya. Karena dunia ini hanya sebentar saja. Hidup yang sebenar-benarnya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 pesan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, jaga jiwa, harta dan kehormatan satu sama lain. Setuju? Yang kedua, jangan menganggap remeh siapapun, karena ukuran yang ada di sisi Allah bukan ukuran yang biasa ada di dunia. Ukuran di sisi Allah itu semata-mata ketakwaan. Kemudian yang ketiga,
tinggalkan semua perbuatan yang termasuk perbuatan riba. Karena perbuatan riba itu akan membawa bala, akan membawa celaka dunia dan akhirat. Ada orang hidupnya dari riba, dia selamat, sampai mati juga dia selamat, artinya dia matinya mati biasa. Tapi karena dia biasa mencari rezekinya, mendapatkan uangnya dari riba, akhirnya celakanya, keburukannya, mudaratnya itu jatuh kepada anak cucunya. Terus panjang. Kenapa? Karena orang tuanya memberikan makan dari sesuatu yang bersumber dari riba. Karena itu berhenti, cukup. Mari kita cari cara jalan mencari rezeki yang berkah. Nah, inilah yang dapat yang sampaikan Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan sehat semuanya nggih. Karena sudah terlalu sore. Terlalu sore dan sekalian kata panitia, saya pimpin doa dan nanti juga sekalian melontar ya. Melontar untuk madrasah kita. Saya ikut melontar nih. Saya ikut melontar. Mari kita sama-sama berdoa. Kita awali dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima. Sini. Lana wa karabatil lana fidini. Warzukil kulla halalan daiman. Ini melontar untuk madrasah di sini ya. Semua hasil lontaran ini untuk membangun sekolah kita. Silakan. Yang ingin beramal jariah untuk sekolah kita silakan. Ya dzal jalali wal minan. Jangan berdiri dulu, duduk dulu. Kita tutup sama doa nanti. Wahdiyan rijala ala sun wansuranhum bil asyaya wal wa salatullahi taishan mustafa man ilal haqidana wal wa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kiramish syurah wa ala sahbil masabiqil amrartu kafan sambahat fihal hasa wa arwatil jaishabi ala ma'ashi wa ma'ali wa ala Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya mujibas sailin wa sallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sampaikan terima kasih kepada semua panitia dari unsur asli, dari unsur pondok pesantren dan semua muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya. Silaturahimnya insyaallah kita jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah air ini boleh airnya. Udah doa air. Nanti. Belum didoa, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Nanti Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jangan